Nabi Muhammad melakukan wirid, nggak ada yang gratis salatnya syariat, nggak ada. Dalilnya apa? Summa ja'alnaka ala syari'atin minal am fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Itu di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Nanti bisa diperdalam di rumah kita masing-masing untuk memperkuatkan akidah kita. Jika ada kelompok yang mengatakan karena sudah hebat ibadatnya, wiridnya dan seterusnya, sudah great hakikat, sehingga salat tidak perlu lagi, itu perlu dicamkan, itu akidah yang menyimpang. Nah, itu kata kunci. Jadi apapun alasan, kalau dia sudah mengatakan tidak wajib lagi salat, kita boleh bertanya, apa sih hebat kita dengan Nabi? Di manakah lebih kita dengan Nabi? Nabi aja ada salat, masa kita nggak wajib salat? Nah, kan gitu kira-kira cara berpikir, ya. Tapi kalau grid dalam dunia ilmiah, dalam metodologi itu bicara yang lain. Tapi secara umum kita bisa pahami bahwa Nabi saja wajib salat, masa orang lain nggak wajib salat, ya? Oh, kalau kita bilang ada wirid, apa kurang Nabi wirid? Nabi 100 kali dalam hadis, dalam setiap hari tidak pernah absen membaca astagfirullah. Tanya pedugon takut. Nabi nggak pernah absen tahajud, nggak pernah absen salat duha, juga beliau melakukan salat. Masa kita katakan grade kita tidak wajib salat lagi? Nah, ini bahaya ini. Ini masuk dalam kelompok Murji'ah. Nah, kita lihat instrumen berikutnya yang membuat mereka disebut menyimpang dari akidah yang sahihah adalah, nah, jadi ingat kuncinya. Ketika kita mengatakan ini menyimpang, tentu ulama memberikan alasan-alasan, tidak menuduh. Jadi dalam hukum tidak boleh tuduhan, tidak boleh asumsi. Hukum harus pasti. Agama bicara dalil, bicara istimbatud dalil, bicara usul, kaidah usul dan qawaidul fiqhiyah. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwasanya hamba apabila sampai kepada martabat kesudahan kasih akan Allah Ta'ala, maka haruslah baginya segala perempuan yang lain daripada sahaya orang, maka itikad yang demikian itu menjadi kafir. Iya. Jadi dianggap istri orang istri dia, ini aneh. Hamba orang hamba dia, tidak boleh. Karena di dalam sistem syariat Islam, untuk memiliki sesuatu tentu melalui prosedur. Prosedur itulah yang menghukum sah tidaknya. Contoh, sebelum kita menikah, si perempuan ini kan haram kita sentuh, haram kita jima dan seterusnya. Tapi setelah melalui proses nikah yang sah, setelah ijab kabul, telah aku terima anak kandung bapak untuk saya Fulan bin Fulan dengan mas kawin sekian, untuk saya tunai umpamanya. Kiban saksi sah, wali kagak ijab kabul sah. Dari proses yang haram hukumnya dasar, ketika terjadi proses instrumen berikutnya menjadi halal, kan? Jadi yang menentukan sah tidaknya apa? Jalur syariat. Jadi kalau begitu bagaimana untuk menghakimi bahwa ini istri orang, ini istri kita, ini sah hamba kita? Yang menghakimi legal atau sah adalah prosedur hukumnya. Di dalam syariat disebut aturan syariatnya. Bagaimana dia disebut sah suami istri? Ada menikah. Bagaimana menikah? Ada rukun nikah. Bagaimana menikah yang sah? Ada syarat nikah. Apa syarat nikah? Ada mas kawinnya, ada saksinya, ada mempelainya, syarat dan rukunnya, ada sigat, ada ijab, ada kabul. Terjadilah sah. Duluan menjadi dulu haram, sekarang menjadi halal. Siapa yang menghalalkan tadi? Syariah. Ini harta orang, mobil orang haram kita pakai. Ketika terjadi transaksi jual beli menjadi halal kita pakai. Ya proses syariah. Jadi kelompok ini mengandalkan semua halal. Kenapa?
Karena akidah mereka mengatakan itu milik Tuhan, milik Allah. Siapa saja boleh pakai. Ini kan logika yang fatal namanya kan. Pakang kacau, kata Tuhan cip. Namanya menanta Tuhan mana arti surat, hana arti undang-undang, hana arti hukum. Kelompok liberalisme, sekulerisme dan polarisme agama di dalamnya yang menganggap semua sama. Ini fatal. Justru kedatangan Nabilah, kedatangan Rasulullah membawa syariat-syariat, undang-undang untuk memberikan batas-batas, ketentuan-ketentuan, ini milik siapa, ini untuk siapa, maka diatur. Suami istri baru sah menikah dengan syarat tidak boleh yang muhrim. Kah hanjat tak menikah dengan anak ro, kah hanjat tak menikah dengan adik mak ro, hanjat tak menikah dengan madro, kan gaduh lah ngama. Hanjat menikah dengan adik kandung, gaduh. Itulah namanya syariat memberikan batas-batas di dalam ketentuan hukum. Kembali kepada konsep akidah tadi. Kenapa akidah ini menjadi kufur? Karena mereka menganggap bebas semuanya. Jadi kalau bebas semuanya itu apa hukum? Karena dalam hukum ada batas, ada had, ada ta'rif dan mu'arraf. Ini si A, milik si A, ini milik si B, ditentukan oleh konsep hukum. Berikutnya, jadi yang belakang sudah malam ini tadi menganggapkan sahaya istri orang, istri dia, kalau itu yang dia iktikadkan ya kufur karena telah merusakkan sendi-sendi syariah. Berikutnya, apa yang mereka iktikadkan lagi, dan setengah mereka adalah iktikadnya adalah bahwasanya harta dunia itu sekalian misbah bagi anak Adam, dikarenakan Nabi Allah Adam bapa segala manusia dan Siti Hawa itu ibu mereka itu, maka adalah segala harta itu milik bagi keduanya. Maka jadilah ia bersyarikat antara segala anak cucu Adam dan Hawa. Maka sekalian iktikad itu menjadi kafir lagi dalalah. Apa maksudnya? Kelompok Jabariyah ini, kelompok Murji'ah ini, dia menganggap semua harta boleh ambil-ambil. Kenapa dianggap hukum asal dari Adam dan Hawa? Taboh nek tu. Mam ya taboh nek kan dia cok berangkat Hawa. Apa imbasnya nanti? Ketika hakim menghukum si pencuri potong tangan, tidak boleh. Kenapa kata mereka? Ini harta bersyarikat. Karena dalam hukum Islam, pencuri dipotong tangan, dia mencuri harta yang tanpa hak. Mayanaha hanya dak hajarau. Makanya anak icok harta ayahnya hanya dak pencuri, hanya kau hajarau ya. Karena anak nah hak pada ayah. Jadi kan mandum kau hajarau. Menyamanan kelompoknya wati tecok harta gop dah pakai mandum hanya hukum pakai hai sabon nek dah. Tahu nek Nabi ada. Yang kan nek cik katanya kan Hawa sabon sabon nek. Nak mencarikan ambil karu-karu pakai juga baju tepo. Ini bukan masalah tengoknya. Jadi hanjigit. Jadi ketika hukum muncul pada asbab berikutnya terjadi hukum baru dia. Contoh mana? Nyo taruhlah misalah urina. Nyo tu kalau dah berkahwin dengan orang nyo, kau ada ceri. Kan kagak ada status. Berkahwin le orang lain kasah dempu. Dia tak pegah nyai nang long. Anjat le karena kau berubah status. Jadi hanya takun, nyangka talung awal, nampu je pakai lah, manja, nyangka itangin nak pakai. Jadi nyok akidah macam urun. Jadi menyelaginya truk dipegah, dimarit, diiktikad, ya kufur. Jadi termasuknya tanggal 25 kau orang Natal
Kiban urang meyakun selamat Natal. Lekai kali lah abah sebab urang murtad. Lisaniyah mengucapkan oleh lidah, bahasa hari ini kan mengeluarkan statement, pernyataan. Ikun, puikun, sesuatu yang menentang dengan prinsip agama. Itu bisa murtad. Misalnya dia mengatakan selamat Natal. Kenapa mengucapkan selamat Natal menjadi murtad? Karena ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti kita telah mengakui Yesus anak Tuhan. Dalam gereja itu Mesias dianggap anak Allah. Dia lahir tanggal 25 Desember dalam satu visi Injil. Lalu Injil yang lain mengatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan, kemudian menjadi Tuhan. Maka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 3 disebutkan dalam Injil Yohanes, mula-mula bukan firman. 7-8 hari kemudian Yesus menjadi firman, menjadi manusia. Dalam bahasa lain dituliskan, mula-mula Yesus itu bukan Tuhan, 8 hari kemudian Yesus dinobatkan sebagai Tuhan. Tanggal 25 kelahiran Yesus, karena ini di depan untuk mudah kita ingat, menjadi sebuah sejarah dalam akidah kita. Surah pe istilah terkampung. Bulan Desember tanggal jin hep dosa. Kita hitung tu bermerumpok 8 huruf mana. Kan? Ini bunyi Injil tadi. Mula-mula Yesus itu bukan Tuhan. 8 hari kemudian Yesus dinobatkan sebagai Tuhan. Kita hitung. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Maka perintah 25, 26, 27, 28, 20 sekurang. 20, 21. 7 kan? Tambah tanggal 1. Pas 8 kan? Tanggal sapre sih kan? Pre puana. Pre pekan pre. Itulah sebuah acara, sebuah kegiatan diramu menjadi ritual dalam agama mereka, yang kemudian Yesus dinobatkan sebagai Tuhan. Kembali kepada kalimat selamat. Apa sebab tadi disebut murtad dalam akidah? Apa makna selamat? Buka kamus. Selamat di dalam kamus besar bahasa Indonesia atau di dalam ensiklopedia disebutkan selamat maknanya mengakui. Selamat jadi kecil ya, kata akui pak kecil kan. Selamat jadi camat, tak akui pak camat. Selamat gubernur, berarti sah menjadi gubernur, kita akui. Nah, ketika kita mengatakan selamat Natal, telah kita mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Murtad tidak? Murtad. Maka hati-hati. Berbicara bangsa Indonesia, negara banyak agama, itu bicara toleransi umat beragama. Tidak boleh toleransi di dalam beragama. Akidah tidak boleh campur. Diatur dalam negara pasal 29 ayat 2 bicara keyakinan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bicara Tuhan. Dalam Islam jelas lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh kita samakan. Siapa Tuhan kita? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang ma'bud bihaq illallah kecuali Allah. Mereka ada trinitas di dalam gereja. Mereka ada namanya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Wisma di dalam ajaran mereka agama Buddha. Yang disebut dibungkus dengan trinitasnya. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, berarti telah kita akui secara lisaniah, telah mengucapkan sesuatu yang merusak prinsip agama, bisa murtad iya. Nah, maka hati-hati. Nah, di sini disebutlah adalah kafir dhalalah. Sudah kafir sesat lagi. Kelompok-kelompok inilah jangan diikuti, akan bisa menentang akidah Islamiyah. Yang konsep tadi adalah paham liberal. Jadi semua dianggap sama karena harta hasal dari taboh nek, taboh ci, jecok bacu tepo. Jadi menyanyian kadi dikit, berarti nak rusak.
Ketika berbicara di negara juga diatur. Di negara ada hukum perdata, ada hukum pidana kan? Kalau bicara tentang harta diatur dalam pidana. Bicara criminal law diatur dalam pidana. Kriminal. Dalam Islam disebut hukum jinayah. Hukum mawaris dalam perdata. Jadi disusun semua konsep. Untuk apa hukum? Untuk ketegasan, kejelasan, nyojud, nyohan, nyo milik si A, milik si B. Jadi tidak boleh abu-abu di dalam konsep hukum. Cuman ketika hukum dipolitisi, jadi hukum berubah makna. Bukan definisi hukum yang berubah. Hukum dijadikan alat kepentingan. Nah, itu masalahnya lain. Seperti hari ini yang terjadi di Indonesia. Ya kan? Yang salah dianggap benar, yang benar disalahkan.